Kalau
Kamis berarti 27, mundur Rabu 26, berarti Selasa 20 nih. Berarti kita sudah masuk malam 25 Rajab. Berarti perkiraannya tinggal 5 hari lagi. Goodbye, sayonara, dan sampai jumpa tahun depan. Kalau ada umur baru jumpa dengan Rajab tahun depan. Artinya kita tinggal 5 hari lagi berada di dalam syahrullah, kata Nabi. Apa kata Nabi? Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Bahwa Rajab adalah bulannya Allah Ta'ala. Jadi kita ini punya masuk di dalam bulannya Allah. Nanti saya akan jelaskan kenapa dikatakan bulan Allah Ta'ala. Kemudian wa Sya'ban syahri, kata Nabi, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, bulannya Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahrul ummati, sedangkan Ramadan adalah syahrul, bulannya umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 bulan yang kata Nabi, bulan yang pertama itu disebut dengan bulannya Allah, yang kedua disebut dengan bulannya Nabi, yang ketiga disebut dengan bulannya Allah Ta'ala. Kenapa banyak disebut dengan bulannya Allah Ta'ala? Ada yang bisa jawab, Bapak dan Ibu yang berdua yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kenapa bulan Rajab yang hari ini kita 25 hari, tinggal 5 hari, disebut dengan namanya bulan Allah Ta'ala? Karena Allah sangat memuliakan bulan Rajab. Arti Rajab artinya ta'zim. Rajab itu bermakna azim, pengagungan. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena itu kata Rasulullah, bulan Rajab itu adalah bulan yang asam. Bulan yang asam itu adalah bulan yang pekak. Pekak artinya tuli. Tuli artinya tidak terdengar apapun. Ada orang pekak di sini kira-kira? Asam? Tidak ada. Semuanya bisa mendengar. Kalau dia pekak, kita tanya, pasti tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak bisa mendengar. Kenapa bulan ini, bulan Allah disebut bulan pekak? Karena ketika bulan ini berakhir, maka dia naik kepada Allah Ta'ala. Dia akan naik kepada Allah. Bulan itu akan berbentuk makhluk dan dia akan naik kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala akan menyapanya, wahai Rajab, bulanku, apa yang telah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di dalammu, di dalam bulanmu, maka kata bulan Rajab, aku tidak mendengar apa-apa kecuali ibadah. Padahal banyak yang tidak ibadah. Padahal kami yang tidak ibadah. Tapi apa jawab bulan Rajab? Jangan aku yang lain yang berdua, namun baca Al-Quran, namun ratib, namun doa, namun istighfar, namun selawat, namun baca Al-Quran. Yang seluruhnya ya Allah. Jadi yang dijadikan laporan oleh bulan Rajab kepada Allah yang baik-baik. Maka dikatakan Rajab ini pekak. Dia hanya di rumah tanya tolong caci maki di bulan Rajab. Dia hanya di rumah tanya tolong menghibah, mengadu domba, telah memfitnah. Dia hanya di rumah tanya takut maksiat. Yang di rumah semata-mata yang akan dijawab oleh Allah Ta'ala hanya kebaikan tanya yang di rumah oleh bulan Rajab. Maka dipegang oleh Allah Ta'ala bulan Rajabnya bulan Asam. Asamnya artinya pekak. Hanya di rumah artinya kunci, hanya di rumah itu di rumahnya. Tapi yang didengar khusus yang disampaikan kepada Allah hanya kebaikan saja. Bukan berarti Allah Ta'ala tidak tahu apa yang dilakukan umat Nabi di waktu dalam bulan Rajab. Bukan Allah tidak tahu, tapi karena itulah laporan dari bulan Rajab, maka Allah katakan, maka itu sajalah yang aku catat. Karena Allah Ta'ala sangat memuliakan bulan Rajab. Yang kedua, kenapa dikatakan bulan Rajab ini dengan nama Rajab? Karena kata Nabi Muhammad, memang betul disebut dia dengan nama Asam, itu pekak. Alasan yang kedua kenapa Rajab ini disebut bulan pekak, karena tidak terdengar dentuman meriam, karena tidak terdengar suara roket, karena tidak terdengar suara bom meletus. Artinya tidak ada perang di bulan itu. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu tidak ada suara pedang, tidak terdengar suara pedang saling beradu, tidak ada deru kuda di tengah-tengah pertempuran kancah pertempuran. Karena bulan itu adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan. Karena bulan itu bulan yang dimuliakan, haram bagi umat muslim untuk memulai perang. Nanti kalau bulan Rajab kita tidak boleh mulai perang. Kalau diperangi boleh melawan. Tapi
yaitu memuliakan bulan Rajab dengan tidak boleh berperang. Maka karena itulah tidak terdengar dentuman suara kuda bergemuruh di padang pasir ketika terjadi pertempuran, tidak ada suara tombak, tidak ada suara pedang bersahut-sahutan di tengah peperangan. Maka disebutlah bulan Rajab itu dengan bulan pekak. Pekak karena apa? Tidak ada di situ peperangan, damai. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang pekak. Itu pertamanya. Kenapa? Pertama karena dia tidak mau menceritakan kepada Allah tentang kejahatan manusia yang dilakukan dalam bulan Rajab. Yang kedua, di bulan itu adalah bulan yang suci yang diharapkan bagi umat Islam untuk bangun dari perang. Tapi kalau diperangi boleh tidak? Kalau kita diperangi boleh tidak? Boleh, lawan terus. Nah, jadi kalau umat Islam boleh tidak boleh di bulan Rajab. Bulan Syaban sama, tidak boleh juga. Bulan Muharram sama juga tidak boleh. Zulqa'dah, Zulhijjah juga tidak boleh. Karena itu bulan haram, bulan yang suci. Karena itu tidak boleh kita mulai dengan peperangan. Kemudian Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di bulan Sya'ban, apa arti Sya'ban? Sya'ban ini sedikit. Sya'ban ini artinya ringkas. Kenapa ringkas? Karena tak lama lagi, waktu sedikit lagi udah masuk Ramadan. Maka disebut Sya'ban, ringkas. Ringkas artinya apa? Karena di bulan inilah orang sudah menanti-nanti, waktunya sempit sedikit. Sedikit lagi sudah masuk bulan suci Ramadan. Karena disitulah orang akan melihat di ujung Sya'ban anak bulan disebut dengan hilal. Ada namanya hilal di sini. Ya. Ada nama anak pas waktu lahir hilal Ramadan. Kenapa? Karena waktu lihat bulan lahir anaknya. Jadi disebut hilal Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban inilah umat Islam menanti-nanti tamu yang agung, itu yang disebut dengan bulan Ramadan. Jadi kenapa Nabi menyebut ini syahr di bulanku? Karena kata Aisyah, Nabi tidak pernah puasa di luar Ramadan melebihi daripada banyaknya puasa Nabi di bulan Sya'ban. Itulah sebabnya kata Nabi, bulan Sya'ban adalah bulan khusus untuk diriku. Karena tidak semuanya bisa ikut. Karena orang sudah siap-siap bulan Ramadan. Biasa ini menyuruh yang biasa di bulan maksiatnya tempat waktu balas dendam. Sebelum kamu puasa, tanpa diri. Bang, menyuruh kamu puasa kan jadi apa juga? Dulu begitu. Menyuruh kamu puasa, hanya laku maksiat. Mentang kudu ini maksiat macam-macam tu. Berarti bulan puasa macam tobat kalau tak ada. Kerja susah karena bulan Ramadan. Jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa cuci apa namanya? Bahasanya ini boleh kita katakan terlanjur basah ya sudah mandi sekali gitu. Terlanjur basah ya sudah mandi sekali. Tapi kalau udah bikin maksiat jangan tanggung-tanggung, bikin banyak-banyak. Karena kenapa? Udah sebentar lagi udah mau masuk bulan Ramadan. Yang bikin banyak judi nanti. Dan Ramadan nggak bisa judi lagi. Nanti tobat nanti di bulan Ramadan. Ya, mau minum arak kalau di luar Aceh itu minuman puas-puas minum. Yang mau pergi ke sana, pergi kemari, bawa pacar, puas-puasin. Bikin maksiat sebanyak-banyak. Nanti kalau udah bulan Ramadan, stop. Karena nggak bisa lagi bulan Ramadan. Nah ini kesalahpahaman di dalam memahami, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Jadi salah di dalam mengartikan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Bukan menyambutnya dengan memperbanyak maksiat. Karena kita masuk Ramadan tidak bisa bermaksiat, tapi justru sebelum Ramadan bersihkan semua kotoran jasmani dan rohani. Bersihkan semuanya kotoran jasmani dan rohani. Kotoran jasmani yang mana? Kotoran jasmani artinya semua perbuatan dosa yang kita kerjakan. Yang dikerjakan mata, tinggalkan. Maksiat yang biasa dikerjakan telinga, tinggalkan. Maksiat yang biasa dikerjakan hidung, tinggalkan. Begitu juga tangan, kaki, rambut, mulut, semua anggota tubuh yang zahir yang lahiriah, meninggalkan kotoran jasmani. Bukan cuma saja darah, bukan cuma nanah, bukan, tapi perbuatan maksiat itu yang dilakukan anggota tubuh itu adalah najis dan itu harus ditinggalkan sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua, kotoran apa yang harus kita tinggalkan? Yang harus kita bersihkan kotoran rohani. Kotoran rohani apa? Dendam paling utama. Biasanya
cara tengok balas mana penyakit tanya dendamnya. Dan kaji kadar kau bukan mah. Betul tidak? Betul tidak? Ya kan biasanya penyakit kita ini satu, padahal kita sudah masuk di dalam strategi iblis. Justru Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya jangan dendam. Jangan dendam. Kalau Rasulullah ini mengajarkan dendam, maka kita orang yang melakukan itu dendam. Siapapun yang pernah menyakiti kita, balas. Siapapun yang pernah menyakiti kita, siapapun yang meremehkan kita, balas. Siapapun yang menghina kita, balas. Tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Ini yang diajarkan Rasulullah. Tapi penyakitnya kita hingga sampai detik ini, apa yang menjadi kebiasaan seolah orang itu sudah menjadi adat. Padahal itu tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan dalam agama. Karena itu ada pepatah orang Minang. Apa dikatakan orang Minang? Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Dan adat bersanding dengan syarat. Bahwa adat tidak bisa dikatakan adat kalau tidak bersanding dengan syariat. Kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat, ketahuilah secara pasti itu bukan adatnya orang Minang dan otomatis juga itu bukan adatnya orang Aceh. Jadi kalau ada adat yang tidak sesuai dengan budaya Islam, maka itu bukan sebenarnya budaya Aceh, tapi itu dibawa oleh orientalis, orang yang menyebarkannya itu budaya-budaya non-muslim. Maka ini salah satu di antaranya. Kalau ada orang yang tidak mengundang kita karena acara pesta, jangan sedih. Husnuzon. Apa? Husnuzon. Baik sangka. Jangan suuzon. Jangan kebanyakan buruk sangka. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Jauhkanlah kalian daripada buruk sangka. Inna ba'da zanni, karena sesungguhnya kebanyakan buruk sangka, berprasangka kepada orang, ismun, itu adalah dosa, kata Rasulullah. Kebanyakan menyangka-nyangka itu akan menimbulkan dosa, karena yang kita sangka belum tentu sesuai dengan sangkaan kita. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa saya tidak diundang ke Duri? Kenapa anaknya waktu acara pesta nikah? Kenapa saya tidak diundang? Dulu waktu acara pesta anak saya undang dia. Sekarang giliran dia menikah anaknya, saya tidak diundang. Kemudian suuzon muncul dalam pikiran kita. Kita sangka orang itu tidak lagi mengingat kita, sehingga kemudian kita merasa sedih dan menyangka buruk kepada saudara kita. Maka sebaiknya bagi kita kaum muslimin husnuzon. Apa? Baik sangka. Jadi jangan kasih nama anaknya suuzon. Karena sekarang ini lahir anak semuanya ingin buat dinamakan dengan nama pakai bahasa Arab. Salah kasih nama, dikasih nama suuzon. Buruk sangka. Yang mestinya husnuzon. Jadi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membalas kebaikan, membalas kejahatan, membalas sesuatu yang tidak baik dalam pandangan Allah dibalas dengan kebaikan, justru itu mulia di sisi Allah. Mulia di sisi Allah taala. Pernah dengar cerita ketika Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu 3 tahun namanya Rasulullah tersebut diembargo. Apa embargo? Embargo itu nggak diizinkan berhubungan sosial, diisolasi, dibatasi hak-hak manusiawinya Nabi dengan para pengikutnya yang masih sedikit, dan kalangan mereka rata-rata adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, budak, hamba sahaya, hanya segelintir yang kaya. Contoh Abu Bakar kaya, Sayyidina Utsman kaya, Umar juga kaya, tapi selebihnya pengikut Nabi yang pertama memeluk Islam 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, hampir boleh dibilang 80% orang-orang lemah, miskin, dan budak-budak hamba sahaya. Karena itulah lemah. Nabi tidak melawan, Nabi tidak menyerang, Nabi hanya defensif. Kalau orang main bola itu bertahan, tidak ada pasang striker di situ, tidak menyerang, tetapi defensif saja Nabi. Nabi hanya menahan saja. Semua serangan, semua hinaan, semua cacian, semua ancaman, semua intimidasi hanya ditahan dengan kesabaran oleh Rasulullah dan para pengikutnya, sahabat.
sahabat-sahabat yang mulia. Sehingga pada waktu ketika Rasulullah SAW pada tahun yang ke-10 wafat, kakek paman beliau, pakcik beliau Abu Thalib, adik daripada ayah Nabi Abdullah. Ini Abu Thalib dengan Abdullah ini satu mama satu ayah. Tapi kalau Abu Lahab dengan Rasulullah, itu satu ayah beda mama. Satu ayah beda mama karena Abdul Muthalib punya banyak istri. Kemudian ada ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Abu Thalib ketika meninggal dunia, kita tahu bersama siapa benteng Nabi. Selalu yang menjaga, yang menghadang cobaan-cobaan, hinaan-hinaan, makian-makian, ancaman-ancaman yang menjadi perisai Nabi selalu Abu Thalib. Ya, betul tidak? Datang pembesar tokoh Quraisy mengancam Nabi ketika Nabi sedang berdakwah, mereka marah, mereka mengancam, mereka tidak bisa untuk menyentuh Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka marah sekali dengan Nabi Muhammad, mereka anggap Nabi Muhammad pemecah belah persatuan bangsa Arab, khususnya kaum kafir Quraisy, khususnya penduduk Mekah. Dianggap Nabi Muhammad ini pemecah belah dan penghina agama warisan leluhur. Karena Nabi termasuk yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu bukan Tuhan. Mereka hanya batu, tidak layak untuk disembah karena itu buatan manusia. Bagaimana kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat? Maka tersinggunglah mereka. Terlebih Nabi menyuruh hanya menyembah Allah Ta'ala, jangan lagi menyembah berhala. Padahal mereka sudah dari nenek-nenek moyang mereka sangat mengagungkan Lata, Hubal, Manat dan semua berhala-berhala yang mereka cintai. Maka mereka semakin hari Nabi berdakwah semakin sakit hati, semakin dendam. Tetapi itu tidak bisa dilampiaskan langsung pada diri yang mulia Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak bisa? Karena ada bentengnya, ialah paman Nabi Abu. Kenapa? Karena Abu Thalib tokoh terbesar masyarakat di kampung tersebut. Kita jangan pas kecil, nggak bisa dikorekan apa kecil. Kalau kita korekan apa kecil, pak kecil banyak anak buah di bawahnya. Kalau di masa itu beliau tokoh, Abu Thalib itu tokoh, beliau yang pegang kunci pintu Ka'bah, beliau yang pegang tentang hak untuk memberi air minum kepada orang yang ziarah dari seluruh penjuru kota di tanah Arab yang ingin berkunjung ke Baitullah di kota Mekah, yaitu Ka'bah. Meskipun ada yang lurus, ada yang melenceng cara ibadah tawafnya untuk ziarah ke Ka'bah, tapi yang memegang amanah tersebut adalah paman beliau Abu Thalib. Maka Abu Thalib ini sebagai penghalang terbesar terhadap yaitu niat para kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi penghalang terbesar ialah Siti Khadijah. Siti Khadijah itu Kubra, putri daripada Khuwailid. Kenapa? Karena Siti Khadijah adalah bukan hanya semata-mata seorang wanita biasa, tapi dia wanita bangsawan. Saudaranya ramai orang tokoh-tokoh besar dan dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa kayanya. Mau tahu tidak seberapa kaya Siti Khadijah? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Semua andai kata harta tokoh-tokoh orang kaya di kota Mekah itu dikumpulkan, masih kalah dengan hartanya Siti Khadijah. Ini bayangkan satu Aceh ini. Harta orang Aceh yang paling kaya, siapa paling kaya di Aceh saat ini? Siapa paling kaya di Aceh? Hah? Ya, siapa? Gubernur. Nah, baru menjabat berapa tahun, belum banyak hartanya. Siapa yang udah lama menjabat, kemudian dia punya lahan sawit sampai ribuan hektar, dan kemudian dia punya kontraktor, dia punya proyek di mana-mana. Ada di Aceh. Bahkan Aceh ini termasuk salah satu orang yang terkaya di Indonesia. Dia punya tower. Saya sudah lupa nama towernya. Itu waktu saya masih jaga, masih jualan di Condet di Jakarta, jualan parfum. Waktu saya lari pagi, saya ditanya, dari mana? Saya bilang saya dari Aceh.
Padahal saya dari Sulawesi, jadi karena istri orang Aceh saya bilang orang Aceh. Oh, tahu nggak itu yang punya tower itu di samping dekat dengan gedung KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu towernya orang Aceh yang punya. Masya Allah, kaya sekali orang Aceh. Nah, Aceh itu kaya sekali, Pak. Banyak orang-orang Aceh itu yang kaya. Nah, tapi kalau kita membandingkan seperti masa Siti Khadijah hidup dengan Rasulullah, seluruh kekayaan orang Aceh yang paling kaya dibandingkan dengan Siti Khadijah, itu masih Siti Khadijah lebih kaya. Coba kan bisa dibayangkan betapa hebatnya kekayaan Siti Khadijah. Artinya apa? Pengaruhnya juga luar biasa. Kalau orang itu kaya, dia punya kekuatan. Dia bisa suruh orang ini, bisa suruh orang itu. Dia bisa punya backing macam-macam. Karena uang itu bisa membuat orang tunduk. Dengan uang kan orang bisa tunduk. Nah, jadi banyak orang yang bisa disuruh-suruh oleh Siti Khadijah. Jadi backing yang terbesar pertama Abu Thalib, yang kedua Siti Khadijah wafat secara berturut-turut di tahun ke-10 Nabi diangkat menjadi Nabi. Berturut-turut. Pertama wafat Abu Thalib. Wah, udah mulai Abu Lahab. Alhamdulillah, ini benteng Nabi, ini pencegah penghalang kami untuk menyerang Muhammad dan mati ya. Alhamdulillah Abu Lahab. Senang sekali dia. Abu Jahal begitu juga, Abu Sufyan begitu juga sebelum masuk Islam. Jadi kemudian tidak lama kemudian meninggal lagi istri Rasulullah, Siti Khadijah. Padahal ini termasuk benteng juga. Di samping beliau juga termasuk benteng. Nabi sering kalau sedang gelisah, Nabi sering kalau sedang sedih ketika dalam dakwah beliau merasa sudah lesu ataupun menurun semangatnya, selalu dipompa semangatnya oleh istri tercinta Siti Khadijah. Maka meninggal Siti Khadijah, otomatis hilanglah pembela Rasulullah. Maka disinilah kemudian Rasulullah mendapatkan serangan langsung secara fisik yang tadinya belum terlalu besar dirasakan oleh Rasulullah. Begitu Nabi ditinggal wafat oleh Abu Thalib, begitu juga oleh Siti Khadijah. Nah, ketika Rasulullah suatu hari berjalan keluar dari rumahnya, sedang jalan Rasulullah menuju tempat yang dia inginkan. Di tengah jalan ada seorang anak muda. Memang anak muda ini kalau dibilang paling batat di kampung tersebut. Dilihatnya Nabi Muhammad sudah berjalan keluar dari rumah, dikejar dari belakang, diambillah pasir, kemudian dilemparlah ke sorbannya Rasulullah. Jadi Rasulullah cuma tengok, kemudian Rasulullah berjalan lagi. Udah. Jadi sudah mulai ada intimidasi secara langsung, secara fisik. Karena kenapa? Abu Thalib nggak ada lagi, Khadijah nggak ada lagi, Hamzah memang ada, Abbas memang ada, tetapi tidak seberapa daya mereka dibandingkan dengan Abu Thalib. Nah, akhirnya Rasulullah pulang ke rumah, kemudian debu yang ada pada sorban kepala Rasulullah SAW dibersihkan oleh putri kesayangannya Siti Fatimah. Tapi Siti Fatimah sambil menangis dirusaknya rambut ayahnya tersebut. Wahai ayahku tercinta, siapa yang kejam melakukan ini? Celaka orang tersebut. Nah, mulai terus diintimidasi Rasulullah hingga kemudian keluar surat untuk diembargo. Dilarang oleh Abu Lahab dengan konco-konconya, dilarang oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal dengan abu-abu yang lain, abu-abu yang kurang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dibuatlah aturan, dilarang siapapun penduduk kota Mekah untuk bergaul dengan Muhammad dan para pengikut-pengikutnya. Dilarang untuk bertransaksi jual beli dengan mereka. Dilarang untuk bertransaksi sewa-menyewa, pinjam-pinjam, hutang-piutang dengan mereka. Dilarang untuk saling menikahkan dengan Muhammad dan para pengikut-pengikutnya. Siapa yang melakukan hubungan dengan mereka, maka akan dihukum oleh tokoh-tokoh Quraisy atau penguasa kota Mekah pada saat itu. Dan itu ditempel pengumumannya sesudah diumumkan secara nyaring, ditempel kertas pengumuman tersebut, yaitu di dinding Ka'bah. Sehingga ketika orang tahu dibaca, takut mereka, nggak berani jumpa dengan Nabi. Begitu sahabat Nabi ingin belanja, ingin beli gandum, ingin beli korma untuk makanan kebutuhan rumah, nggak berani lagi mereka. Hingga akhirnya terisolirlah, yaitu Rasulullah dengan para sahabatnya. Maka mereka diusir oleh penduduk kota Mekah. Akhirnya mereka, Nabi dan para pengikutnya, yaitu memanjat gunung-gunung yang ada di sekitar kota Mekah. Bayangkan Nabi akhirnya keluar dari kota Mekah
Kemudian Nabi dengan para pengikutnya, sahabat-sahabatnya yang tercinta, meninggalkan rumahnya dan tidur di dalam goa-goa yang ada mengelilingi kota Mekah. Jadi karena kota Mekah itu dikelilingi oleh gunung-gunung, Mak. Di gunung-gunung itu tidak seperti gunung kita di Aceh. Gunung kita di Aceh enak, Mak. Ada pohon durian, ada buah rambutan, ya, ada jengkol. Tadi kan ada jengkol di atas kan? Gunung di atas sini. Kalau di sana tidak ada tanaman sama sekali, yang ada memang batu cadas, tidak ada pohon sama sekali dan tidak ada rindang sama sekali. Udah batu cadas, nggak ada pohon, nggak ada sungai, panasnya luar biasa. Coba bayangkan 3 tahun Nabi mengalami embargo tersebut, diisolir, tidak diizinkan untuk bertransaksi dengan penduduk-penduduk dan penduduk kota Mekah. Tidak satu pun yang berani untuk berhubungan dengan Rasulullah karena besar hubungannya. Ada seorang yang bernama Amr bin Hisham. Dia pada waktu itu belum masuk Islam, tapi kemudian Amr bin Hisham ini termasuk sahabat yang paling utama. Terkenal dia. Kelak ketika dia sudah masuk Islam, dia termasuk panglima perang dalam perang Hunain kalau tidak salah. Ini Amr bin Hisham ketika belum masuk Islam ditimbulkan rasa iba oleh Allah Ta'ala dalam hatinya. Ditimbulkan rasa sayang, sedih dilihat Rasulullah dengan para pengikutnya 3 tahun tidak bisa bertransaksi. Jadi Rasulullah makan apa adanya. Diriwayatkan dalam satu hadis itu diceritakan bahwa Amr bin Hisham meskipun belum memeluk Islam ditimbulkan rasa sayang. Kemudian dia mengumpulkan beberapa orang masyarakat tokoh Mekah yang juga bersimpati dengan nasib Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Maka mereka kemudian mengambil bahan-bahan makanan, gandum, korma, kismis, dimasukkan ke dalam karung, ditaruh di atas onta, kemudian dibawa gunung terus, kemudian dipukullah pantat onta terus, artinya onta itu naik dia memanjat gunung. Begitu onta itu naik ke atas, maka keluarlah dari lubang-lubang goa-goa tersebut sahabat-sahabat dan Rasulullah mengambil makanan yang diantar oleh onta yang dikirim oleh orang yang bersimpati tersebut. Nah, mereka ini tidak memeluk agama Islam, tapi punya simpati atas kehendak Allah Ta'ala. Akhirnya mereka kemudian berkompak, mereka rapat internal, mereka sepakat akan mencabut yaitu pengumuman dilarang berhubungan dengan Rasulullah dan para pengikutnya. Jadi keesokan paginya ketika itu mereka sudah kompak, mereka sudah sepakat di dahulu, mereka tawaf 7 putaran di Ka'bah, kemudian mereka maklumatkan, umumkan kepada masyarakat kota Mekah bahwa tidakkah kalian hari ini terlalu melakukan perbuatan yang sangat menyengsarakan saudara kita sendiri. Bukankah mereka dari Bani Hashim? Bukankah mereka dari Bani Ka'ab? Bukankah mereka keturunan Lu'ay? Bukankah mereka keturunan Qusay? Yang mereka juga satu nenek moyang dengan kita. Lantas kenapa kita memperlakukan mereka karena berbeda? Karena Rasulullah mengajarkan agama yang berbeda dengan kita. Maka mulailah mereka mencabut itu. Datang Abu Jahal, ditolaknya, dilawannya. Tapi karena mereka sudah sepakat, kalau Abu Jahal melarang, kita sama-sama katakan kami tidak setuju lagi, maka dicabutlah. Akhirnya Abu Jahal menyingkir karena tidak ada yang hukum untuk melanjutkan embargo tersebut. Di hari itulah maka mereka keluar 3 tahun. 3 tahun tidak boleh bertransaksi, tidak boleh berjual beli, tidak boleh melakukan hubungan sosial dengan masyarakat dan tinggal di perbukitan dalam keadaan seperti itu. Bayangkan bagaimana sengsaranya kaum muslimin.